Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah, senang sekali program Teras TVmu bisa kembali hadir, menjumpai dan juga menemani Anda semuanya. Kali ini bersama dengan saya, Vini Auliani, yang akan memandu acara ini hingga 1 jam ke depan. Dan pemirsa, kali ini Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA. Kami akan membahas tema mengenai peran pendidikan sejarah dalam membangun identitas dan karakter bangsa di era globalisasi. Dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Pak Andi MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA, yang saat ini sudah bersama-sama dengan kami di studio. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Andi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Teras TVmu. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah nih Pak Andi ya. Iya. Dari A sampai Z ya. Peran pendidikan sejarah dalam membangun identitas dan karakter bangsa nih Pak Andi ya, di era globalisasi. Betul. Nah, sebenarnya Pak Andi, seberapa penting sih Pak Andi peran pendidikan sejarah dalam membangun identitas nasional itu tadi, terutama juga untuk membangun karakter bangsa di tengah arus globalisasi, Pak Andi? Baik, saya pikir pendidikan sejarah sangatlah penting dalam membangun karakter bangsa, terutama di tengah-tengah globalisasi yang begitu masif, artinya teknologi yang persebarannya sangat luar biasa sekali, hingga akhirnya menyebabkan informasi-informasi itu sangat cepat sekali diperoleh. Tetapi informasi-informasi tersebut pula lah tidak tidak ada yang benar dan ada yang tidak benar. Nah, terutama informasi-informasi yang tidak benar itulah nanti yang akan membuat identitas bangsa itu pudar. Belum lagi misalkan akibat dari globalisasi, kebudayaan-kebudayaan asing dengan mudah sekali masuk ke dalam Indonesia. Itu menyebabkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang tidak mampu bersaing, akhirnya nanti terkalahkan. Nah, maka dari itu perlunya mengenalkan sejarah agar generasi muda itu paham identitas bangsanya seperti apa. Betul ya Pak Andi ya. Tapi Pak Andi, gimana sih caranya nih membuat pelajaran sejarah, pendidikan sejarah tuh terlihat menarik gitu? Sebenarnya kan sejarah nih seru ya. Betul. Cerita zaman dahulu gitu iya, kan. Betul. Fakta gitu kan yang benar. Betul. Tapi kadang-kadang tuh kayaknya suka, mohon maaf nih, ada dianggap membosankan gitu betul. Ya. Padahal ini kayaknya ini seru banget nih cerita. Betul. Baik sejarah politik ataupun sejarah lainnya gitu. Betul. Ini kan image di masyarakat sejarah membosankan. Kalau diadakan survei, dari mana asal mula yang menyebabkan sejarah itu dibilang membosankan. Kalau ditanya saat ini, siswa ditanya mata pelajaran apa yang menarik, tentunya tidak ada yang menarik. Kalau bicara tentang menghafal, semua mata pelajaran menghafal, tidak hanya sejarah. Iya, betul. Iya kan Bu. Jadi sudah terlanjur image tersebut nempel di masyarakat bahwasanya sejarah membosankan, padahal sejarah tersebut menyenangkan yang tadi disampaikan. Nah, untuk bisa menjadi menyenangkan memang tergantung bagaimana penyampaiannya. Terkadang memang beberapa guru dalam mengajar sejarah hanya menyampaikan faktanya saja, menyampaikan fakta dalam arti di sini tidak memaknai sejarah dengan baik, hingga akhirnya siswa hanya memahami sejarah itu hanya seputar menghafal angka, tahun, nama-nama, padahal tidak demikian. Bingung sendiri, pusing sendiri gitu ya. Padahal dalam sejarah itu luas. Apa tuh intinya, apa sih dalam sejarah yang harus kita pahami gitu? Yang terpenting itu bukan bagaimana belajar sejarah, tapi bagaimana belajar dari sejarah. Dalam setiap peristiwa pasti tentu terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam setiap peristiwanya, yang itu bisa dijadikan sebagai pedoman hidup atau sebagai pelajaran agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, atau ketika peristiwa itu baik bisa dicontoh kebaikannya. Semisal peran tokoh-tokoh perjuangan bangsa seperti Soekarno, Hatta, ketika itu diteladani dengan baik, itu bisa menjadikan sosok sebagai
idola. Seharusnya idola itu ya dari pahlawan-pahlawan yang sudah ada. Saat ini generasi muda kita kehilangan sosok yang teladan, gitu. Itu ya. Tapi gimana sih Pak Andi caranya kita tahu nih sejarah itu kan kadang-kadang misalnya Pak ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, dan mungkin ada perubahan sejarah gitu. Ada yang bilang sejarah itu milik pemenang gitu ataupun siapa penguasanya gitu. Jadi kadang-kadang ini penguasanya siapa mungkin sejarahnya nanti bisa jadi dirubah gitu. Nah, jadi cara kita bisa tahu nih sejarah yang benar nih kita ajarkan, ini yang salah gitu. Atau jangan-jangan kita selama ini mempelajari sejarah yang salah gitu. Nah, itu gimana Pak Andi? Betul. Di era kemajuan teknologi sosial media banyak informasi itu seperti sampah ya, banyak sekali. Nah, memang terkadang informasi tersebut atau informasi tentang kesejarahannya itu tidak valid atau tidak benar. Nah, dalam sejarah itu ada ilmunya atau ada metodologinya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu pengumpulan sumber atau heuristik. Kemudian yang kedua kritik sumber, kita kritisi terlebih dahulu sumbernya apa. Kemudian baru kita dapat menginterpretasikannya. Jadi memang ada metodologinya untuk menentukan sejarah itu yang ditulis itu benar atau tidak. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah dinarasikan melalui media sosial itu yang memang tidak sesuai dengan faktanya. Ada istilahnya kalau anak zaman sekarang hoax ya. Hoax dalam sejarah itu sangat banyak sekali. Nah, peran pendidikan sejarah sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkena hoax sejarah tadi itu, memberikan literasi digital. Artinya tidak semua informasi yang beredar di masyarakat itu semuanya benar. Perlunya adanya investigasi atau dalam pendidikan sejarah sendiri kita kenal dengan kritik sumber. Maka ya kita gunakan sumber sejarahnya dari buku atau ketika sumbernya siapa yang menulisnya buku tersebut. Maka kita bisa menentukan sejarah itu sudah betul atau tidak. Gitu. Baik, jadi untuk bisa mengantisipasinya itu ada metodologinya. Ada metodologinya. Benar nih sejarah yang benar, ini hoax gitu. Betul. Itu sebenarnya jadi seru ya, Pak Andi. Kita jadi bisa menguak ataupun bisa mengkonfirmasi ya ini benar gak ini sejarah yang zaman dulu ini sebenarnya kayak gini atau mungkin ada yang beda lagi gitu. Jadi kita bisa meneliti juga ya. Bisa meneliti kebenaran dari sejarah tersebut yang sudah dinarasikan atau di media sosial, Instagram atau TikTok terkadang informasi-informasi sejarahnya tidak benar begitu. Misalkan tapi cepat viral. Iya, cukup viral. Misalkan Indonesia dijajah 350 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama sekali. Tapi setelah setelah ditelaah lebih dalam lagi ya bukan 350 tahun. Nah, itu hanya tertulisnya saja. Betul. Seperti itu. Iya. Itu sangat ini sekali ya, mencengangkan sekali ya, karena kita selama ini 350 tahun, tapi ternyata setelah dikaji lagi nggak sampai 350 tahun. Karena kalau dilihat selama 350 tahun, kalau dilihat dari rentang usia manusia itu berapa keturunan Indonesia dijajah. Betul. Atau Nusantara pada saat itu dijajah 350 tahun. Kalau dihitung rata-rata usia manusia 60 tahun saja, berarti sekitar 6 generasi. Iya, 6 generasi itu berarti dari anak, ayah, kakek sampai tidak bisa menghitungnya. Itu kan membuat bangsa ini merasa minder berhadapan dengan bangsa lainnya. Seperti itu. Ya, benar. Baik Pak Andi, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak. Pemirsa harap bersabar ya, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama Uhamka. Kali ini kita membahas sesuatu yang sangat seru sekali, itu tentang sejarah. Bagaimana pentingnya peran pendidikan sejarah untuk membangun identitas dan karakter bangsa di era globalisasi ini ya Pak Andi. Nah Pak Andi, kira-kira ini bagaimana sih peran globalisasi ini Pak Andi hadir dalam mempengaruhi identitas nasional? Apakah ada dampak negatifnya mempengaruhi identitas nasional Indonesia seperti bisa mengikis nilai-nilai nasionalisme gitu, ataupun mungkin ada hal yang positif dari globalisasi ini? Baik, terkait globalisasi ini memang seperti dua sisi mata uang. Yang satu sisi memberikan dampak positif, satu sisi memberikan dampak negatif. Dampak positifnya kita dapat mengenal kebudayaan asing.
Misalkan kita bisa mengetahui kebudayaan Korea yang begitu masifnya sampai dengan ke Amerika dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Jadi kita bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan asing hingga akhirnya kita mungkin bisa mengakulturasikan atau berkolaborasi dengan kebudayaan-kebudayaan asing tersebut. Itu sisi positifnya. Tetapi juga memiliki sisi negatif ketika kebudayaan-kebudayaan asing tersebut terlalu dominan. Hingga akhirnya generasi penerus kita tidak mengetahui kebudayaan asalnya. Kebudayaan bangsanya sendiri mereka tidak mengetahuinya karena dominasi dari kebudayaan asing tersebut. Seperti contoh semisal generasi muda saat ini mereka akan bangga ketika mereka minum di coffee shop, mereka akan memfotonya kemudian mempostingnya di sosial media. Tetapi ketika dia minum, mohon maaf, contoh seperti es cendol misalkan, atau dawet, mereka enggan untuk mempostingnya. Malu ya, gengsi gitu. Kenapa seperti itu? Masyarakat secara sukarela mereka itu kan berarti mempromosikan, atau misalkan mereka belanja dari coffee shop tertentu atau fast food tertentu, goodie bag-nya itu mereka tenteng kemana-mana. Itu kan promosi gratis sebenarnya buat mereka. Dan kenapa generasi kita lebih bangga dengan hal demikian? Mereka tidak bangga dengan ketradisionalan atau kebudayaan dari bangsanya sendiri. Nah, ini kan berarti kurangnya pengenalan budaya-budaya lokal. Jadi mungkin memang generasi muda itu tidak mengetahui, oh kita itu punya yang lebih hebat. Semisal minuman tradisionalnya ada es cendol tadi atau sekutang. Mungkin generasi kita tidak mengenal minuman-minuman seperti itu, tetapi minuman-minuman tradisional seperti sekutang, bir peletok itu kan memberikan efek kesehatan. Berbeda dengan minuman-minuman kekinian yang memang minuman kekinian, coffee shop itu kan memang beberapa ya mengakibatkan penyakit seperti itu misalkan. Padahal minuman kita kayak selain bir peletok ada wedang betul. Tetapi generasi kita tidak bangga mempromosikannya. Nah, itu perlu ditelaah lebih dalam lagi kenapa rasa bangga akan kebudayaan bangsanya itu tidak tumbuh seperti itu. Nah, maka pentingnya pendidikan sejarah untuk memberikan edukasi terhadap generasi muda. Ini loh, kita itu punya kebudayaan yang unggul seperti itu. Baik. Lalu bagaimana, itu kan tadi penting itu membangun kesadaran. Jadi bagaimana ketika nanti anak muda ini terutama Gen Z belajar sejarah itu bisa mempengaruhi karakternya gitu Pak. Jadi kayak benar-benar terpatri gitu loh dalam lubuk sanubarinya karakter bangsa nih dari sejarah-sejarah dipelajari gitu bisa turut membentuk karakter anak mudanya juga gitu. Iya, dari materi-materi sejarah, dari peristiwa-peristiwa sejarah sejatinya memang seharusnya memberikan edukasi kepada generasi mudanya itu bahwasanya ada nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap peristiwa sejarah tersebut. Nah, memang generasi saat ini enggan untuk mempelajari tentang sejarah bangsanya. Nah, maka pentingnya guru kreatif dalam mengedukasi siswanya agar siswa itu minimal suka terlebih dahulu. Ketika dia suka, maka dia akan mau mempelajarinya. Jadi bagaimana guru kreatif ini mengajarkan sejarahnya dengan inovatif dan tidak monoton. Tidak siswa itu kalau dulu dikenal istilah CBSA, catat buku sampai habis. Nah, itu tidak berlaku lagi untuk generasi saat ini. Nah, maka gurunya harus kreatif misalkan dengan membuat video pendek dan lain sebagainya untuk proses pembelajarannya itu. Baik. Jadi itu salah satunya kuncinya caranya ya, video-video menarik. Tapi memang kurikulum yang diterapkan di UHAMKA ini seperti apa sih juga untuk meningkatkan minat terhadap pendidikan sejarah dan juga agar mahasiswa-mahasiswa ini juga bisa mudah gitu menangkap pesan yang disampaikan. Ya. Di UHAMKA sendiri kurikulumnya tentunya mengikuti kurikulum dari pemerintah yang MBKM, tetapi kita punya kekhasan sendiri dalam mengimplementasikannya. Semisal pertukaran mahasiswa, kita lakukan pertukaran mahasiswa dengan kampus lain, kemudian ada magang. Nah, magang itu kita bekerja sama dengan museum-museum di DKI. Hampir semua museum di Jakarta ini kita sudah melakukan kerjasama untuk tempat magang mahasiswa kita.
Jadi mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA itu selain menjadi calon guru, kita pun mempersiapkan opsi lainnya, semisal menjadi tour guide atau menjadi edukator museum. Maka kita jalin kerjasama dengan museum-museum di DKI ini. Sebagai salah satu contoh, di bulan Oktober ini saya sendiri diminta untuk menjadi moderator dalam kegiatan debat nasional Museum Sumpah Pemuda, yang pesertanya itu SMA Jabodetabek. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak museum untuk pelaksanaan proses pembelajarannya. Jadi siswa itu nanti dihadirkan. Hari ini saja kita melakukan kunjungan ke Museum Lubang Buaya untuk mengenalkan mahasiswa baru kita. Hari ini kan mahasiswa baru kita awal perkuliahan. Nah, kita kenalkan dengan museum. Kebetulan kita bekerja sama juga dengan Museum Lubang Buaya tersebut. Baik. Kalau seperti itu menarik tuh Pak Andi ya. Betul, kunjungan-kunjungan. Iya, kunjungan-kunjungan, karena mungkin bagi sebagian orang kan pendidikan sejarah mungkin nanti di guru sejarah gitu. Betul. Ya, mengajar, tapi tadi ternyata pilihan prospeknya ada jadi tour guide dan ada edukator museum gitu. Jadi jalan-jalan nih. Betul. Hal yang menarik ya. Baik, Pak Andi, kita akan lanjut kembali membahasnya, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai perannya pendidikan sejarah dalam membangun identitas dan karakter bangsa nih di dalam era globalisasi bersama dengan Pak Andi nih, langsung Kaprodi dari Pendidikan Sejarah. Nah, Pak Andi, jadi ternyata sejarah itu menarik ya Pak Andi ya? Menarik sekali. Saya pernah nonton film tuh, katanya kalau kita mau sejarah menarik tuh kita harus membayangkan gitu kan. Jadi kalau baca buku sejarah tuh kita kayak membayangkan masuk. Betul. Menyalami ke situ gitu ya. Tapi kalau boleh tahu yang membuat Pak Andi tertarik juga dengan sejarah apa sih awalnya Pak? Iya, saya berarti bergelut dengan sejarah itu dari SD ya, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2 dan S3 sekarang sedang proses pun saya ambil pendidikan sejarah. Kenapa menarik? Karena memang sejarah saya pikir merupakan ilmu yang sangat luar biasa, walaupun memang semua ilmu baik. Tetapi menurut saya sejarah merupakan ilmu yang baik karena di situ saya bisa belajar sebuah peristiwa, belajar tokoh. Jadi sejarah itu tidak hanya tentang perang saja, tapi banyak hal-hal unik. Segala sesuatu ada sejarahnya. Ada sejarah perekonomian, ada sejarah pendidikan, bahkan kita sendiri pun punya sejarah sejatinya. Nah, sejarah hidup ya Pak? Sejarah hidup, betul. Setiap manusia harus mengetahui sejarah hidupnya masing-masing, sejarah keluarga. Jadi memang saya pikir dengan sejarah, saya harapannya bisa menjadi lebih bijak lagi, karena saya bisa belajar dari peristiwa, belajar dari tokoh-tokoh sejarah, dalam arti tokoh-tokoh yang sudah lampau, yang sudah mendahului kita, itu kan kita bisa ambil nilai-nilainya, semisal bagaimana Hatta dalam memperjuangkan Indonesia, bagaimana Soekarno dan lain sebagainya, itu kan bisa kita ambil hikmahnya atau nilai-nilai yang kita bisa teladani dari sifat-sifat mereka itu. Nah, kenapa sejarah saya memilih untuk terjun ke dalam ilmu sejarah seperti itu. Baik, kalau keuntungan yang manfaatnya yang Pak Andi rasakan, tadi kan ternyata suka sejarah dari SD ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, sekarang lagi S3 melanjutkan sejarah. Yang terasa nyata misalnya manfaatnya apa tuh dengan dari belajar sejarah? Manfaat nyata dari belajar sejarah bagi saya sendiri, yang pertama menghargai kehidupan. Dalam arti setiap peristiwa yang setelah terjadi itu saya bisa mengambil hikmahnya, makna di balik peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi itu pasti kan ada maksud dan tujuannya. Peristiwa-peristiwa baik maupun peristiwa buruk itu pasti kan ada maknanya. Nah, untuk saya sendiri akhirnya saya menjadi lebih bijak dalam memaknai apa yang terjadi pada diri saya. Karena saya melihat berbagai macam peristiwa dalam sejarah, dalam arti saya membaca-baca peristiwa sejarah itu kan di situ saya bisa mengambil makna di balik peristiwanya. Di akhirnya saya pun bisa memaknai apa yang terjadi dalam diri saya itu pasti ada maknanya seperti itu. Baik, kalau jadi kita lebih bijak. Jalan-jalan juga kita jadi tahu sejarahnya Pak. Betul. Ya? Jalan
keluar kota atau Iya. bahkan keluar negeri. Iya, study tour. Iya. Siswa-siswa kan study tour itu sejatinya ke tempat-tempat bersejarah, ke Borobudur, ke Prambanan, itu kan ke tempat bersejarah, tetapi tidak mengakui bahwasanya itu jalan-jalan sejarah gitu ya. Betul ya. Jadi sejarah bisa kurang, apa ya, dibikin ekonomi gitu. Maksudnya dalam arti sejarah itu bisa membuat tidak hanya sebuah peristiwa, tetapi peristiwa tersebut bisa istilahnya itu kapitalisasi. Kapitalisasi. Iya, dalam arti kapitalisasi bisa dijadikan sebuah wisata. Borobudur kan itu sebuah tempat bersejarah, dikapitalisasi sebagai tempat kunjungan. Kemudian misalkan dalam hal wisata religi, itu kan dalam arti sejarah sebenarnya, seperti itu. Betul. Kapitalisasi dalam hal sejarah. Jadi menambah masukan pendapatan negara juga kan. Iya. Dan ekonomi Dan ya. ekonomi. Ada nilai ekonomi. Baik. Betul. Nah, terkait juga globalisasi, ini kan sekarang kita era digital ya, perkembangan teknologi semakin pesat. Ini bagaimana juga peran teknologi dalam pendidikan sejarah, terutama juga untuk mahasiswa memahami sejarah dan menanam identitas dan membentuk karakter itu, Pak? Iya, saya pikir teknologi sangat berperan sekali dalam memasyaratkan sejarah. Dalam arti di sini teknologi membantu kita mengenalkan peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau dulu kan sumber informasi kesejarahan hanya bersumber pada buku saja. Untuk saat ini sangat beragam sekali sumbernya. Semisal melalui video dokumenter, kemudian film dokumenter. Nah, jadi teknologi sangat berperan sekali untuk saat ini dalam proses memasyaratkan sejarah. Guru pun dalam mengajar sejarah tidak hanya berpaku pada penggunaan buku dan mencatat saja. Bisa juga menugaskan siswanya itu misalkan bikin vlog ke tempat bersejarah. Itu kan peran teknologi juga. Jadi tugasnya itu tidak hanya misalkan mengerjakan LKS saja kalau dahulu kan. Tapi saat ini tugasnya itu bisa disesuaikan dengan zamannya. Siswanya itu dekat dengan teknologi, maka guru menugaskan siswanya itu membuat misalkan vlog tentang tempat-tempat bersejarah di sekitarnya, di sekitar tempat tinggal siswanya, gitu. Baik, jadi menantang ya, challenging gitu. Nah, terkait tantangan ini juga, tantangan terbesar apa sih Pak dalam belajar sejarah dan juga mengajarkan sejarah nih dari dosen ke mahasiswa misalnya? Tantangan terbesar dari kemajuan teknologi itu tadi, banyak beredar informasi-informasi sejarah yang tidak valid, artinya sejarah palsu atau hoax ya, informasi-informasi kesejarahnya hoax. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami, para pendidik sejarah, untuk bisa mengedukasi ini sejarah yang betul, ini sejarah yang tidak betul. Nah, perlunya edukasi seperti itu. Jadi literasi digital itu perlu diajarkan kepada masyarakat bahwasanya tidak semua yang beredar di masyarakat itu sesuatu hal yang benar. Ini kan ketika netizen semuanya mengarah ini benar, itu benar. Jadi suara terbanyak dianggap suara yang benar, padahal kan tidak demikian. Untuk memvalidasinya ya kita perlu cross checknya. Kemudian itu satu tantangan. Yang kedua, tantangan dalam mengajarkan sejarah, memang saat ini tingkat literasi generasi muda kan tidak begitu tinggi ya, artinya literasinya rendah, enggan membaca, hanya maunya itu scroll saja. Itu pun mereka tidak kuat menonton video durasi panjang. 1 menit mereka scroll, 1 menit mereka scroll, seperti itu. Itu tantangan bagi kita adalah minimnya minat literasi generasi muda. Baik, kalau tantangan juga dalam fakultas sejarah ini untuk bisa mengajarkan pendidikan sejarah ke mahasiswanya agar bisa turut membentuk karakter itu tadi, bagaimana Pak? Tapi boleh disimpan dulu ya Pak ya, jawabannya ya. Dan juga pemirsa harap bersabar, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita membahas mengenai all about sejarah ya bersama Pak Andi. Nah, Pak Andi, tadi kan Pak Andi sudah menjelaskan tantangannya secara global. Kalau tantangan yang dihadapi oleh kampus Universitas UHAMKA ini dalam mengajarkan sejarah juga kepada mahasiswanya di tengah pengaruh budaya secara global, budaya asing ini bagaimana? Tantangan dalam mengajarkan sejarah kepada mahasiswa di era globalisasi ini tentunya sangat berat ya. Dalam arti
minat terhadap sejarah itu kan rendah sekali karena mindset atau image di masyarakat sejarah itu membosankan hingga akhirnya itu melekat kepada generasi muda dan semua orang menganggap bahwasanya sejarah itu membosankan. Nah, tantangan bagi kita adalah bagaimana menumbuhkan minat terhadap sejarahnya, bagaimana menumbuhkan kesadaran sejarah kepada generasi muda ini agar mereka mau mempelajari sejarah. Ketika dia tidak mempelajari sejarahnya, maka dia akan kehilangan identitasnya. Karena identitas itu kan sangat penting sekali agar mereka tahu mereka itu bersumbernya dari mana atau asalnya dari mana dan mereka itu siapa. Nah, itu tantangan terbesar dari kita adalah minat literasi yang rendah generasi muda ini hingga akhirnya perlunya kita untuk menumbuhkan literasi terlebih dahulu. Minat baca terlebih dahulu. Ketika mereka sudah memiliki minat baca, memiliki ketertarikan, maka mereka akan suka terhadap sejarah seperti itu. Baik, Pak Andi. Lalu kemudian dari jurusan pendidikan sejarah ini sendiri, program-program apa saja juga yang digulirkan untuk meningkatkan prestasi mahasiswanya yang sudah berhasil juga dalam meningkatkan minat mahasiswa terhadap sejarah? Baik, program-program dalam program studi pendidikan sejarah tentunya selain mata kuliah yang inovatif, juga kita ada program-program lainnya, semisal magang, kemudian KKN. Terakhir itu mahasiswa melakukan KKN kolaboratif di Malaysia. Kemudian ada magang juga di museum-museum, kemudian di sekolah tentunya karena kita pendidikan, maka magangnya pun di sekolah. Tetapi selain di sekolah tadi kita ada magang di museum, kemudian di startup lainnya untuk menunjang mutu lulusan di program studi pendidikan sejarah. Jadi pelatihan tour guide untuk mahasiswa agar setelah lulus itu mahasiswa punya pilihan. Tidak hanya menjadi calon guru, tetapi ada pilihan lainnya sesuai dengan minat dia kemana. Maka kita berikan pembekalan pelatihan tour guide, sertifikasi pemandu wisata, agar tadi ketika lulus tidak hanya menjadi seorang guru saja, tapi juga bisa ada pilihan lainnya. Pilihan untuk misalkan menjadi tour guide atau pemandu wisata. Seperti itu. Itu berarti ada pilihan-pilihan pelatihan itu selama masa perkuliahan atau saat liburan semester atau masuk dalam SKS atau bagaimana? Masuk ke dalam program kita, dalam arti di sini ada program magang, kemudian ada program sertifikasi pemandu wisata itu merupakan kita programkan dan memang ada mata kuliahnya. Ada satu mata kuliah yang untuk menunjang kewisataannya itu kita ada mata kuliah wisata sejarah, kemudian ada mata kuliah wisata sejarah budaya. Nah, itu kan untuk menunjang kemampuan mereka ketika lulus bisa menjadi tour guide atau edukator museum seperti itu. Baik. Jadi memang ada programnya. Ada programnya ya. Jadi bikin nambah semangat ya, karena bisa mempengaruhi nilai nih ya. Nilai. Dan itu juga bisa menunjang untuk jadi wisatapreneur ya. Betul. Ya? Bisa menjadi kita edupreneur betul nantinya. Ya. Jadi bisa misalkan mengembangkan di wilayahnya ada tempat bersejarah yang memang belum terekspos. Nah, bagaimana membuat tempat bersejarah tersebut selain menjadi sumber informasi pembelajaran juga sebagai tempat objek wisata sejarah begitu. Baik. Lalu peran mahasiswanya juga bagaimana untuk melestarikan sejarah ataupun juga mungkin menyibak sejarah masa lampau yang perlu dibenahi gitu. Apakah mahasiswanya juga ada kegiatan mempromosikan tempat sejarah tertentu, misalnya masuk dalam tadi mata kuliah atau bagaimana peran mahasiswa? Untuk tugas-tugas mahasiswa kita beragam bentuknya ya. Salah satunya adalah mahasiswa itu diminta untuk membuat video pendek atau membuat vlog tentang tempat bersejarah di lingkungannya. Itu kan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan sejarah atau mengenalkan sejarah ke khalayak luas. Banyak tempat-tempat bersejarah yang tidak terekspos. Nah, maka dari itu kita menugaskan mahasiswa kita itu untuk membuat vlog tentang kesejarahan. Tidak hanya mereka tugasnya misalkan membuat makalah ya, membuat artikel ya, tetapi ada tugas lainnya untuk disesuaikan dengan zamannya, yakni mereka kita minta untuk membuat video-video pendek terkait tempat-tempat bersejarah di lingkungan sekitarnya. Ya. Baik, karena kan memang sekarang lagi musimnya itu ya, lagi happeningnya video-video, betul. Karena juga lebih senang lihatnya video ya Pak. Betul. Baik.
Nah, kalau pengaruh lingkungan sekitar itu juga gimana sih Pak terkait untuk menumbuhkan apa ya dalam pendidikan sejarah juga dalam membentuk karakter anak mudanya, bangsanya? Lingkungan tentunya memberikan pengaruh yang besar juga terhadap generasi muda. Ketika lingkungannya tidak baik, ya dia pun nanti akan menjadi orang yang tidak baik. Maka kita bangun lingkungan yang memang lingkungan yang sadar akan sejarah agar bisa membentuk karakter yang baik pula. Jadi siswa itu bisa belajar dari lingkungan, bisa belajar dari masyarakatnya. Jadi sejarah ini kan luas sekali. Ada istilah sejarah publik. Nah, sejarah publik itu adalah sejarah yang di masyarakat. Nah, itu pun bisa dipelajari oleh para mahasiswa untuk bisa mahasiswa itu menjadi orang yang memiliki karakter yang kuat begitu. Baik. Kalau kita ingin tahu sejarah nih Pak, mengungkap kebenaran suatu sejarah, apa sih poin pertama yang harus kita cari tahu? Apakah wawancara misalnya narasumber ataupun mungkin bukti, dokumentasi, foto, video atau apa? Iya. Yang pertama yang jelas adalah kita ragukan terlebih dahulu. Setiap peristiwa sejarah atau video tentang sejarah yang beredar, yang pertama itu kita ragukan terlebih dahulu. Setelah kita ragu, baru kita mengadakan investigasi bahasanya. Tapi dalam sejarah ada namanya metodologinya itu pengumpulan sumber terlebih dahulu. Sumber-sumbernya kita kumpulkan, kemudian yang kedua dari sumbernya itu kita kritik sumber. Misalkan sumbernya itu sumber lisan, yang bicara itu siapa? Apakah pelaku sejarahnya atau orang yang hidup pada masa peristiwa itu terjadi? Kemudian setelah terkonfirmasi, kita kritisi sumbernya, barulah kita bisa menuliskannya, menginterpretasikannya begitu. Baik, jadi harus ada curiosity-nya nih benar nggak ya? Iya, kita ragukan terlebih dahulu. Betul, ya. betul. Penasaran itu juga. Karena dari keraguan muncul keyakinan. Oh baik, dari keraguan muncul keyakinan ya. Baik, jadi Pak Andi, terakhir nih Pak Andi ya, kesimpulannya apa nih Pak terkait bahasan kita kali ini mengenai peran penting pendidikan sejarah dalam membangun identitas dan karakter bangsa kita nih di era globalisasi. Dan juga boleh sekalian pesan-pesan Pak, siapa tahu ada pemirsa TVmu yang tertarik juga untuk mendalami belajar sejarah di UHAMKA, silakan. Iya, baik. Peran penting pendidikan sejarah dalam membentuk karakter bangsa memang sangat penting sekali. Karena dalam setiap peristiwa sejarah itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwanya. Kemudian tokoh-tokoh sejarah, semisal Soekarno dan lain sebagainya itu harapannya bisa menjadi teladan. Saat ini generasi muda kita kehilangan sosok teladan. Nah, maka pendidikan sejarah hadir di tengah generasi muda ini untuk memberikan penguatan identitasnya melalui peristiwa-peristiwanya, melalui tokoh-tokohnya, itu kan bisa memberikan contoh hidup bagi generasi mudanya. Nah, terkait pesan-pesan untuk program studi pendidikan sejarah, mari bergabung bersama program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA, karena di program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA banyak program-program menarik. Kemudian lulusan kami tidak hanya menjadi calon guru, tetapi ada pilihan-pilihan lainnya, semisal profil lulusan kami itu menjadi edukator museum, kemudian menjadi tour guide. Nah, itu merupakan keunggulan-keunggulan dari program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA. Selain kita memiliki kurikulum yang baik, kemudian ruang kelas smart classroom, kita pun punya program-program menarik. Ada studi objek historis, kunjungan langsung ke tempat bersejarah. Jadi kita belajarnya itu langsung mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kemudian ada program magang dan KKN, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas Sama-sama. penjelasannya. Ini sangat mencerahkan sekali mengenai sejarah ya Pak ya, dan betapa pentingnya sejarah dalam ikut serta membangun karakter dan identitas suatu bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Andi. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa TVmu juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan sampailah kita di penghujung acara, saya Vini Auliani bersama narasumber kita Pak Andi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.